Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kirim Florencia. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Belitung. Di sini saya ingin menceritakan tentang asal-usul Tanjung Penyusup. Di sebuah kerajaan yang makmur, dipimpin oleh raja yang sangat arif dan bijaksana. Raja tersebut bernama Baginda Hasim dan istrinya bernama Lutfiana. Raja sangat memperhatikan rakyatnya. Rakyatnya juga sangat menyayangi rajanya. Namun, Baginda selalu berduka karena Baginda belum dikaruniai seorang putra ataupun putri. Suatu malam, permaisuri termenung sendirian. Baginda yang melihatnya pun khawatir, lalu Baginda menghampiri istrinya. "Ada apa, Dindaku? Mengapa engkau termenung sendirian, sayang?" "Tidak, Kakanda. Adinda hanya bersedih. Adinda sedih, Kakanda. Sudah 8 tahun kita menikah, tapi kita belum dikaruniai seorang anak. Adinda takut. Adinda takut tidak ada penerus Kakanda di kemudian hari. Adinda takut, Kakanda." "Sudahlah, Adinda. Tuhan Maha Pemurah. Mungkin sekarang kita memang belum dikaruniai seorang putra ataupun putri. Tetapi siapa tahu Tuhan mengkaruniai kita seorang putri yang cantik jelita dan putra yang tampan dan perkasa. Sabar, Adinda. Ini sudah malam. Sudah waktunya kita istirahat. Jangan bersedih lagi, sayang." Permaisuri pun terlelap. Dalam mimpinya, permaisuri bermimpi bertemu seorang kakek tua berjenggot panjang dan berbaju putih. Tiba-tiba kakek itu berbicara kepadanya. "Wahai cucuku, sungguh malang sekali nasibmu dan suamimu. Belum dikaruniai seorang anak. Apakah permaisuri benar-benar ingin seorang anak?" "Hah? Siapa kakek ini? Mengapa dia bisa menghampiriku?" "Ya, Kek. Hamba memang sangat merindukan seorang anak." "Hamba bukanlah siapa-siapa. Hamba datang hendak membantumu. Jika engkau benar-benar ingin seorang anak, engkau harus mencari seekor penyu hijau." "Hah? Penyu hijau, Kek? Di mana aku harus mencarinya, Kek?" "Ya, seekor penyu hijau. Engkau bisa mencarinya di Tanjung Utara kerajaan ini. Di sana banyak sekali penyu-penyu. Tetapi engkau harus mencari penyu hijau yang berbeda dari yang lainnya. Engkau ambil telurnya sebanyak 7 butir, lalu engkau makan selama 7 hari. Kabarkan suamimu sekarang, permaisuri." Adinda pun terbangun. Dia tergesa-gesa mencari suaminya. Dahinya bercucuran keringat dingin. "Kakanda, Kakanda, Kakanda, Adinda punya berita, Kakanda." "Ada apa, Adindaku? Mengapa Anda tergesa-gesa? Apakah Anda mimpi buruk?" "Kakanda, Adinda bermimpi didatangi seorang kakek tua, Kakanda.
hendak membantu kita. Dia bilang, jika kita ini seorang anak, kita harus mencari penyu hijau, Kakanda. Kita harus mencarinya. Kita harus mengambil telurnya sebanyak 7 butir, Kakanda. Dan Adinda harus memakan telur itu selama 7 hari. Apakah benar, Permaisuri? Baiklah, Kakanda akan segera menyuruh para prajurit untuk menemani kita mencari penyu hijau itu. Baginda pun lalu memanggil seluruh para prajurit untuk berkumpul di aula kerajaan. Baginda langsung memerintah para prajurit untuk menemaninya mencari penyu hijau tersebut. Setelah sampainya di pantai, wah, benar apa yang dikatakan kakek tua dalam mimpi permaisuriku. Di sini memang sangat banyak penyu-penyu. Tetapi aku harus mencari penyu hijau yang berbeda dari lainnya. Hei para prajuritku, ingat yang kukatakan. Penyu hijau bukan penyu biasa. Jika kalian menemukannya, segera sampaikan kepadaku. Namun, sudah menjelang malam, prajurit dan Baginda belum juga menemukan penyu hijau tersebut. Yang ia temui hanyalah penyu-penyu biasa. Lalu Baginda memutuskan untuk menginap di tanjung tersebut sampai ia menemukan penyu hijau dan telurnya. Keesokan harinya, salah satu prajurit memanggil Baginda. Ia berkata, "Baginda, Baginda, hamba menemukan penyu hijau yang berbeda dari lainnya, Baginda. Penyu itu memiliki corak emas di cangkangnya." "Apakah benar? Mari bawa aku ke sana, aku ingin melihatnya." Wah, benar. Penyu ini sangat berbeda dari penyu yang lainnya. Dia bercorak emas di cangkangnya. Mari kita ambil telurnya sebanyak 7 butir lalu kita pulang ke kerajaan. Setelah sampai di kerajaan, Baginda langsung mencari Adinda. "Adinda, Kakanda telah pulang membawa 7 telur penyu hijau itu, Adinda." "Wah, apakah benar, Kakanda? Terima kasih, Kakanda. Adinda berjanji akan memakan telur penyu ini. Adinda sudah tidak sabar memiliki seorang anak, Kakanda." Setelah beberapa minggu kemudian, terdengar bahwa Adinda telah mengandung. Baginda sangat gembira. Begitu juga para halubalang dan rakyat. Mereka sangat bersuka cita menunggu kelahiran bayi dari rahim permaisuri. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan yang sangat mungil. Dia sangat cantik jelita. Putri itu diberi nama Putri Komala. Namun, Putri Komala tumbuh menjadi anak yang manja dan muak. Dia hanya bisa membentak-bentak orang lain. Karena dia pikir dia anak raja yang memerintahkan kerajaan. Jika keinginan tidak dituruti, dia akan marah dan merajuk. Ibunda dan ayanda sangat kewalahan dengan sikap anaknya. "Hei anak jelata, sungguh malang sekali nasibmu. Tidak mempunyai banyak uang, hanya bisa bekerja setiap hari. Tidak sepertiku yang berkelimbangan harta. Tapi kalian tidak penting. Sudahlah. Pelayan! 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 Lama sekali sih kamu. Kamu tidak bekerja ya?" "Ada apa, Putri?" "Kamu ini lama sekali. Cepat bawakan aku buah-buahan segar. Aku ingin memakannya." "Ini, Putri, buahnya." "Aduh, dasar pelayan tua.
bisa membentak-bentak pelayan. Dia sangat kasar kepada pelayan. Namun suatu hari putri ingin bermain di tanjung dekat kerajaannya. Di tanjung tersebut dia sangat senang karena di sana banyak penyu-penyu yang cantik. Saat dia bermain dan melihat penyu-penyu, dia melihat seekor penyu hijau yang sangat cantik. Penyu itu berbeda dari penyu yang lainnya. Wah, indah sekali penyu di sini. Wah, penyu itu sangat cantik. Itu juga cantik. Aku ingin memilikinya. Wah, banyak sekali penyu di sini. Wah, penyu itu sangat cantik. Dia berbeda dengan yang lainnya. Wow, penyu itu indah sekali. Aku ingin memilikinya. Hei penyu, tunggu aku. Namun, penyu itu terus berlari ke lautan. Putri Kumala marah dan kesal. Dia pulang dan mengadu ke ayahnya. Ayah, ayah, ayah. Tadi Putri melihat penyu hijau yang sangat cantik di tanjung itu, ayah. Penyu itu sangat cantik dan indah. Saat Putri ingin menghampirinya, dia langsung berenang ke lautan. Putri ingin memilikinya, ayah. Apakah ayah mengizinkanku? Apa? Tidak ada penyu hijau di tanjung itu, anakku. Mungkin kamu salah lihat. Tidak ada. Aku melihatnya, ayah. Dia sangat cantik dan indah. Aku ingin memilikinya, ayah. Baiklah, jika kamu tidak menginginkan penyu itu, aku akan marah. Aku tidak akan keluar kamar dan aku tidak akan makan. Ingat, jangan harap aku akan makan, ayah. Putri Kumala menguji dirinya. Baginda dan ibunda terus membujuknya. Mengetok pintu, membujuk. Tetapi Putri Kumala tidak ingin keluar karena keinginannya tidak dipenuhi. Tiba-tiba Permaisuri teringat akan mimpinya tentang penyu hijau itu. Dia segera berbisik kepada Kakanda. Lalu Kakanda menyetujui apa permohonan anaknya. Baiklah putriku Kumala sayang, ayah akan menyuruh para prajurit untuk mencari penyu hijau itu. Benarkah ayah? Kamu sedang tidak berbohong kan kepadaku? Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Aku sangat menyayangi kalian. Tetapi ayah, aku ingin mencari penyu itu sendirian. Putriku, kamu akan mencari penyu hijau itu bersama prajurit-prajurit. Keesokan harinya, Putri Kumala tidak sabar ingin pergi ke tanjung dan mencari penyu hijau itu. Setelah sampainya di tanjung, hei para prajurit bodoh, cepat carikan penyu hijau yang aku inginkan sekarang. Bagaimanapun caranya, aku tidak peduli. Pokoknya kalian harus mencari penyu hijau tersebut. Aku tidak ingin tahu bagaimana cara kalian mendapatkannya. Intinya aku ingin penyu hijau itu ada di hadapanku sekarang. Setelah beberapa jam mencari, prajurit dan Putri Kumala tidak menemukan penyu hijau itu. Lalu beberapa jam kemudian, penyu itu muncul di hadapan Putri Kumala. Putri Kumala melihatnya, dia ingin mengejarnya, tetapi penyu itu menuju lautan. Mana sih penyu bodoh itu? Itu dia. Hei penyu bodoh, kamu sudah aku cari dari tadi ya penyu bodoh. Kamu kemana saja? Tidak ada di hadapanku. Penyu bodoh, kamu tunggu aku ya. Aku akan menangkapmu, dasar penyu busuk. Dia terus
terus mengejar penyu itu. Tanpa ia sadari, Putri Komala telah berenang terlalu bebas. Dia berenang, dia mengejar penyu itu. Dan Putri Komala berteriak, "Hei penyu busuk, walaupun aku akan berenang terlalu tinggi, aku akan tetap menangkapmu. Jika aku tidak menangkapmu, aku tidak akan puas. Jika aku menangkapmu, aku akan menyincang-nyincang dirimu. Aku akan masak dirimu dan aku akan makan dirimu. Tunggu aku penyu busuk, penyu busuk, penyu busuk." Tiba-tiba datanglah sebuah gelombang yang besar dan ia pun terseret gelombang. Dan Putri pun hilang. Para prajurit tidak dapat menolong Putri, sehingga Putri pun hilang pada waktu itu. Nama tempat Putri tenggelam sampai sekarang masih ada. Dan tanjung itu diberi nama Tanjung Penyu Busuk. Seiring berjalannya waktu, tanjung itu bernama Tanjung Penyusup. Sekian dan terima kasih.